Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu buruh nasibmu kini bersama dengan Bang Deddy pengamat. Bang Deddy, tadi kita sudah singgung sedikit ya Bang ya, terkait dengan lembur tadi ya Bang ya. Dan juga memang permasalahan bahwa si buruh ini terkait dengan lembur yang tidak dibayarkan, ternyata memang berawal dari kebiasaan mereka ya. Yang 1 jam ditambahkan jam kerjanya, ya udahlah nggak apa-apa lah, 1 jam tambah lagi jam kerja, ya udahlah nggak apa-apa. Kebiasaan itulah yang akhirnya muncul persoalan yang satu ini ya Bang ya. Di perusahaan-perusahaan yang kecil biasanya dimulai dari kebiasaan. Selain kebiasaan, ada perintah tambahan dari pemilik yang pekerjaannya Sampai lembur nggak berani protes juga. Karena berulang jadi kebiasaan. Di perusahaan yang lain ada beberapa kasus yang lain memang ada perintah. Pemerintah ini kan pemilik, yang pemilik perusahaan, manajemen kayak gitu, keluarkan perintah lembur tapi tidak diikuti dengan upah. Diingatkan kadang sama pekerjanya, ini kami lembur pak. Pimpinannya pura-pura nggak tahu, sekali-kali tahu nggak apa-apa kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini banyak terjadi. Makanya rumusannya bagaimana menyelesaikannya yang baik kan, tidak juga pekerjanya semuanya berani protes. Wah nggak bisa bang, seumpamanya kan kami 8 jam kerja nih, ini jam ke-9, jam ke-10, tolong dihitung di akhir bulan. Nggak bisa juga semuanya berani menyampaikan seperti itu. Nah, bagaimana ini mengatasinya? Yaitu tadi melalui peraturan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah. Peraturan ini dibuat hasil kesepakatan manajemen dengan perwakilan pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Bagaimana kesepakatan ini dibuat? Kesepakatan ini harus berdasarkan pokok-pokok dasarnya dari peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan turunan-turunannya. Kemudian tambahan di dalam perusahaan yang terbangun hasil kesepakatan antara manajemen dan pekerja. Nah, ini kemudian peraturan ini lebih sering disebut dengan PKB, peraturan kerja bersama. Dan ini biasanya difasilitasi oleh wakil pemerintah, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan atau Kementerian Ketenagakerjaan di tingkat pusatnya. Nah, kalau belum ada PKB, ada di bawahnya peraturan perusahaan. Perusahaan buat peraturan tentang bagaimana hubungan kerja di dalam perusahaannya. Kalau belum melibatkan pekerja, ini masih perusahaan aja, peraturan perusahaan. Tapi peraturan perusahaan pun wajib dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja atau Departemen Tenaga Kerja bahwa ini sudah seimbang, sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang ketenaga kerjaan di dalam undang-undang yang berlaku. Nah, di sana kalau mengikuti perundang-undangan pasti ada yang disebut jam lembur. Ya, kalau lewat 8 jam dalam format kerja 1 hari, ya jam ke-9-nya lembur, jam ke-10-nya lembur. Dan dalam 1 minggu tidak seluruh waktu bisa digunakan untuk lembur. Tidak tiap hari bisa lembur. Karena jam istirahat pekerja yang berkaitan dengan kesehatan itu juga dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh kemudian Senin lembur sampai Jumat lembur. Mungkin ada hari Seninnya, ada hari Selasanya, Rabunya enggak, Kamisnya enggak, kayak gitu kan. 1 minggu mungkin ada 4 jam lembur. Jadi dalam 1 bulan kali 4 ada 16 jam lembur. Itu ada hitungan uang lemburnya tersendiri. Tapi kalau misalnya mereka ini lembur karena memang tugas yang menumpuk, ada tugas tambahan lagi yang berlebih, itu juga termasuk bang dari upah lembur. Karena kan manajemen perusahaan itu kan sudah bisa menghitung waktu kerja. Kerja hari ini dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore dengan waktu istirahat umpamanya jam 12 siang kan 1 jam.
Ini kan sudah bisa dihitung nih kerjanya ini. Kalau kemudian ada target kerja, ada produksi yang mesti ditingkatkan umpamanya kan, ada permintaan konsumen atau yang lain-lain yang mesti dikejar, kan ini ada target namanya kan. Ya, kalau ada target ada tambahan kerja. Kalau tambahan kerja ya sepakati memang bahwa kita butuh produksi peningkatan, kita butuh layanan ditingkatkan bagi yang jasa umpamanya kan. Sampai jam 4 kurang, harus sampai jam 5 jam 6. Nah itu disepakati memang bahwa ada pekerjaan untuk harus ditambah waktunya. Sampai dengan sekarang untuk kondisi di Bengkulu Bang, masihkah memperjuangkan upah bagi para buruh ini? Masih. Setiap tahun kita masih bicara UMP, masih bicara UMK. Di Bengkulu sekarang ada 10 kabupaten kota. Dari 10 itu kan yang baru punya UMK baru ada 3. Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Muko-Muko. Kabupaten yang lainnya masih ikut UMP. Sudah ada UMP pun banyak yang belum dibayar sesuai UMP, apalagi UMK. Nah kalau kita di Kota Bengkulu ada perusahaan, upahnya itu dibayar bukan berstandar UMP loh, mesti berstandar UMK Kota Bengkulu. Kalau UMP 24, UMK 26, berarti yang kerja perusahaan di Kota Bengkulu bayarnya 26. Itu. Dan inilah yang sering Ya, jadi masalah. pamannya kan lihat pengumuman diterima pekerja gaji sesuai UMP. Kalau di Kota Bengkulu nggak boleh gaji sesuai UMK. Itu. Tapi untuk sampai dengan saat ini kan nggak Bang ajakan untuk masyarakat agar memperhatikan ya nasib para buruh ini. Itu tadi memang apa? Ajakan sih sebenarnya para pekerjanya bahwa mestinya membangun solidaritas bersama sih, menguatkan sesama sesama untuk saling mengingatkan, saling melindungi, saling bersama-sama lah pokoknya kayak gitu. Kalau bisa dirumuskan dalam serikat pekerja ya bersatu dalam serikat pekerja. Kalau tidak bisa dirumuskan dalam serikat pekerja berarti apa? Dalam perusahaan ya dalam kelompok-kelompok pekerja dalam perusahaan lah kan. Yang bisa mendiskusikan tentang kepentingan dan hak-hak bersamanya kayak Bagi gitu. para buruh ya. Bagi buruh dan pekerja. Yang simpelnya memang lewat serikat pekerja atau lewat organisasi-organisasi kayak gitulah. Oke, Kalau harapan masing-masing nih, Bang. susah. Harapan ini Bang terakhir Bang, harapan untuk para buruh ya, mengingat hari ini merupakan Hari Buruh Internasional ya Bang ya, tepat 1 Mei 2023. Harapan saya sih, harapan semua orang juga pekerja di Indonesia ya, kesejahteraan pekerja buruh yang meningkat itu aja. Harapan secara umum bangsa ini kemajuan ekonominya bertumbuh dengan baik. Bangsa ini bertumbuh dengan baik, ya bisnis bertumbuh dengan baik, pekerja bertumbuh dengan baik. Secara dasar, itu tadi harapan kami. Kesejahteraan dan hal-hal pokok terlindungi. Kami ucapkan selamat Hari Buruh Internasional ya, dan juga semoga kesejahteraan buruh meningkat ya Bang ya. Tentu juga perekonomian Bengkulu yang juga meningkat juga ya Bang ya, dibarengi. Terima kasih Bang Dedi sudah bersama kami di Opini pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam waktu ya Bang ya, dengan tema yang berbeda. Salam sehat Bang Dedi. Salam sehat. Oke pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama kita Maju. Sampai jumpa.